maha hidup. Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman kepada kita berupa kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan di kota Mekah dan di kota Madinah. Dan kita hari ini mendapatkannya dalam keadaan yang sudah utuh dalam jumlah yang lengkap 114 surat ya. Dan insya Allah semuanya itu adalah asli, otentik, original, nggak bakal bisa dipalsukan dan tidak akan ada makhluk yang mampu memalsukan. Ya, inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafidun. Nah, sesungguhnya Al-Quran ini kata Allah, akulah yang menurunkan dan akulah yang akan menjaganya. Jangan khawatir Bapak Ibu semua bahwa yang namanya Al-Quran itu pasti asli dan dijamin keasliannya. Karena apa? Setiap ada yang mau memasukkan, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan mempenaltinya dan akan meluruskan kembali, tentunya dengan tangan-tangan Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi, yaitu para manusia-manusia yang hafizah yang senantiasa memelihara apa yang menjadi firman-firman Allah tersebut. Tugas kita tinggal kita memanfaatkannya, membacanya, memahaminya, mengamalkannya, menikmati amalannya, dan kita selanjutnya adalah menyebarluaskannya, insya Allah. Pada kesempatan pagi hari ini dari Saung Tafid Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arsamani Kota Bandung, kita akan bersama-sama membaca ayat-ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah. Kita akan baca surat Al-Baqarah mulai ayat ke-267. Ya, di pagi hari ini kita akan baca surat Al-Baqarah mulai ayat ke-267. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah menemukan suratnya Al-Baqarah, surat kedua, ayatnya mulai 267. Alhamdulillah. Bersama kita juga lewat jalur media sosial, lewat jalur internet sudah bergabung sahabat-sahabat kita dari Saung Tafid Al-Quran yang ada di berbagai penjuru. Dari sebelah barat ada dari Bogor, Katulampa, Kang Agus Jafar Sidik bersama keluarga. Dari sebelah timur ada hadir dari Kota Sumedang, Teh Yuliati bersama keluarga. Dari tengah kota Bandung di daerah Margahayu Raya ada Kang Muhammad Hussein bersama keluarga. Di sebelah tengah ada Kang Indra Gunadi dari Radio Kilait FM bersama keluarga. Kemudian dari belahan bumi selatan di Tasikmalaya, Sukaraja, Parung Kadongdong hadir Teh Yulianingsih bersama keluarga. Kemudian dari kota Bandung hadir juga di sebelah barat di Cijerah, kota Bandung, Kang AA Iskandar bersama keluarga. Kemudian dari Nata Endah, kota Bandung juga hadir Teh Nung bersama keluarganya. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan lanjutkan membaca surat Al-Baqarah 267. Mari kita sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض يا أيها الذين آمنوا أنفقوا طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء يؤتي الحكمة من ومن يشاء يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وما للظالمين من أنصار. وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي إن تبدوا الصدقات فإنما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما
ta'maluna khabir. Wa yuqirru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna Sadaqallahul khabir. azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Allahumma rahamna bil Quran. Rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah dan mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari membaca firman-firman Allah. Diterima ayat-ayat yang kita baca yang benarnya, yang baiknya sebagai amal ibadah, dan diampuni kesalahan-kesalahan kita dari kesalahan membaca baik karena sengaja ataupun karena tidak sengaja ataupun karena keilmuan yang kurang atau karena kondisi kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan insya Allah kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan belajar, meningkatkan kualitas bacaan kita masing-masing, karena kata Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Artinya yang belajar dan mengajarkan punya derajat yang sama dalam hal memanfaatkan kesempatan. Yang belajar tentunya jangan sampai bosan, jangan sampai cepat kapokan, jangan pundungan, ya harus gigih, harus terus-terusan memacu diri untuk tetap semangat membaca, belajar Al-Quran, memahami, belajar mengamalkan, belajar menikmati, dan belajar menyebar atau mendakwahkan atau disebut mengajarkan. Ya, jadi tahapannya itu harus kita coba untuk kita lalui. Dan jangan pula mengukur diri dengan bisa atau tidaknya. Karena kalau merasa bisa akan menjadikan kita sombong. Dan kalau selalu merasa tidak bisa, kita akan menjadikan minder. Dua-duanya akan mengganggu hati kita. Yang belum bisa, era, malu. Ujung-ujungnya kapok, ngaji-ngaji deui. Itu bahaya, ya. Terus mata bisa, terus mung diajarnya. Kemudian berikutnya adalah yang sudah bisa, merasa sudah bisa, tidak mau bergaul dengan orang yang belum bisa, karena dianggapnya akan menghambat kebisaannya. Na'udzubillah. Jadi yuk kita sama-sama ngaraba rasa diri sorangan, berempati kepada sesuatu di sekitar kita, dan katakan ke dalam diri kita ini bahwa kita ini ridho, ya, diatur segalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho kita memeluk agama Islam yang mengatur segalanya sempurna dari sisi segala kehidupan. Kemudian kita juga ridho diberikan contoh kerasulan Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi kita sekalian. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Mari kita getarkan dari dalam qalbu kita, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bermohon kepada Allah, Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Kita juga berdoa, ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Mudah-mudahan kita mendapat kebahagiaan untuk tetap menjadi manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang memiliki nafs yang mutmainnah, yang kalbunya tenang dan tentram menghadapi apapun yang terjadi di dunia ini. Ya insya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu biasanya sering kita dengar kalau ada pemakaman, ya. Setelahnya selesai memakamkan, dibacakan itu.
Itu teh bukan untuk yang mati Bapak Ibu ya, itu untuk yang hidup yang hadir pada kesempatan itu. Mudah-mudahan kita termasuk yang disebut memiliki nafs yang mutmainnah, selalu bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, selalu ikhlas beribadah kepada Allah sesuai dengan contoh teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan segera mungkin bertobat ketika kita berbuat salah dan dosa. Salah dan dosa dilakukan atau dimungkinkan terjadi atau berlaku bagi orang yang berbuat. Ya, yang tidak berbuat mungkin salah enggak, Bu? Ya mungkin salah, karena bisa jadi salah akidah. Tidak berbuat apa-apa, tapi hatinya tidak menganggap Allah sebagai satu-satunya Tuhan, menganggap bahwa ada Allah pesaingnya, menganggap bahwa Allah ada anaknya, menganggap bahwa Allah ada yang bisa menyainginya. Nah, untuk bila ujung-ujungnya terjebak ke dalam kemusyrikan, padahal dia nggak berbuat apa-apa, ya, karena urusan hati. Dari itu selalulah kita katakan ke dalam hati kita, hei hati, ya, tetap anjeun dina agama Allah, ya muqallibal qulub, minta kepada Allah sabit qulubana ala dinik, lamun kersorangan sabit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinik, mun kersorangan sarrif qalbi ala dinik. Pek wae duana nagetin naun Bu nya. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita juga berbahagia karena kita sudah selesai membaca paling tidak 5 ayat dari surat Al-Baqarah, mulai dari ayat ke 267 sampai ayat 271. Apa isinya? Bagaimana kita bisa paham? Maka kita manfaatkan kesempatan untuk membaca tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan oleh para ulama, para fuqaha ke dalam bahasa Indonesia. Insya Allah. Selamat bergabung Kang Dudung Durahman dari Taruna Parahyangan Kota Bandung, Teh Irin dari Cirebon Kanoman, dan Kang Ahmad Widyadi dari Cipamokolan, serta Ibu Hilda Martina dari Cirebon Kasepuhan. Baik Bapak Ibu, yuk kita baca terjemah dan tafsir surat Al-Baqarah mulai ayat ke-267. Ya. Wahai orang-orang yang beriman. Disebut orang-orang yang beriman, kita, hei orang yang beriman, hei deui gitu punya. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Jadi ada dua, ya. Hasil usaha jerih payah dan yang keluar dari bumi. Yang tekudu nanaon geus aya ngagaloler. Apa saja Bu yang dari bumi? Bui, tales, terus naon deh Bu? Suung, suung teh supanya, jamur. Terus apa lagi Bu? Nama itu Bu ya, keluar dari bumi. Dan yang apa yang kamu usahakan dari jual beli dapat pun. Ya, kemudian dari berinteraksi satu dengan yang lain, apa namanya, bekerja, saling membantu, ada upahnya, ada gajinya, termasuk di dalamnya adalah dalam rangka bekerja sama, bergotong royong, bermitra untuk membangun sebuah kesejahteraan bersama, membangun koperasi. Tapi nu bener punya koperasi, nah bukan asal koperasi asal nyeun gedong terus kayak berubah koruptor nih punya. Ya. Alhamdulillah pagi hari ini tadi malam dapat berita ya di negeri kita, Masya Allah, tukang mariksa sebut jaksa ternyata punya emas 74 kilogram. Itu yang sudah ketemu. Jadi sagede kuring Bu, emas teh ngajung kunung kia. Masya Allah, di sisi lain negara dalam keadaan banyak hutang dan rakyatnya miskin, ada petugas negara yang nyumputkan ting di mana eta mah punya eta mah hasil usaha gitu mah Bu, tidak termasuk. Ya, kalau manehna tewas di bisa nangkapin berbagai
kejahatan. Ya, tapi ternyata manehna garong oge punya. Alhamdulillah. Kita sebagai rakyat, mari kita lihat. Ternyata ya dan ternyata ya itu tidak termasuk usaha yang baik Bu yang begitu. Meskipun katinggal ini memakai pangkat video gagah gitunya ai pelenyun dengan sehingga gitunya kalakuan anak. Mudah-mudahan segera diberikan hukuman yang setimpal. Ya, disebutkan lagi sini, hai orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Ingat, yang baik-baik. Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Rezeki nomplok dari bumi. Ibu kermacul, tiba-tiba manggih tengkorak. Tengkorak, tapi terbuat dari emas. Itu punya tengkoraknya. Ada nggak tengkorak emas? Ya ada lah. Sampai sekarang itu yang namanya tengkorak, yang namanya patung anak sapi yang dibuat itu belum ketemu dan gak bakal ketemu. Nah, ibu sok menemukan patung anak sapi, anu menangin si Samiri itu ya bu, ya Mang Samiri. Nah, tapi kainnya can kapangi dan jeruk pisan sih namanya. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya. Nah, ini bu ya, yang buruk-buruk dinafkahkan itu tidak boleh. Janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Tadinya tuh nggak mau Bu, waktu disumpah kan. Ya, itu para petugas-petugas yang ada yang sampai jenderal dan ada yang sampai jaksa agung gitu ya. Itu nggak mau awalnya tuh, tapi ternyata di tengah-tengah ngagibek ibunya karena apa? Melihat tumpukan ditambah gemerlapnya dunia buricak burinong Bu kalau udah melihat dolar Singapura, dolar Amerika ya. Tekedah ayo tekedah teh keur saeutik Bu aya geus loba mah di rabuan ya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi ini ayat ini berkaitan dengan apa yang terjadi di dunia dan termasuk kita. Apakah kita mencari nafkah dari hal yang baik atau mendapatkan dari tanah yang ngagorehelnya dirapatkan. Makanya saya tiap hari ningali ke Tanah Sudan aya micin emas 50 kg kadinya punya. Efek saya emas dede seberapa kilo teh? Gitu 50-an lah ya Mas Dede. Kalau Mas Teguh berapa Pak? 70-an dah sekira-kira. Iya, jadi berbahagialah yang punya emas-emas di rumah. Kayak Mas Mari, kayak Mas Dedi, kan itu sama. Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Ingat Bapak Ibu, kamu kalau tidak terima nanti kalau tidak diterima ini pemberian nanti kamu miskin. Maka para yang menjadi koruptor itu takut miskin, Bu. Makanya saya sedang berdoa mudah-mudahan ada undang-undang, ada aturan yang kalau jadi koruptor langsung sita semua barangnya, kan antep sina di kolor. Ya. Ya mau langsung dimasukin di penjaranya senang bisa tukeran di punya. Nah, itu bila setan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, yaitu kikir. Jadi kikir itu jahat, jangan lupa Bapak Ibu. Medit itu jahat, Bu Iin. Jadi ulah medit. Ya. Ya. Biasa nama orang miskin mah medit, Bu. Miskin juga karena medit, tidak percaya kepada Al-Quran ayat Al-Baqarah ayat 261 bahwa kalau kita bager kabatur berinfak di balik di ganjarnya 700 kali lipat. Jadi lamun hayang beunghar gampang Bu, bikeun we sagala nu aya di urang insyaallah beunghar. Teu kudu digawe Bu, teu kudu digawe. Bikeun sagala nu aya di urang. Masalahnya teu percaya urang mah itu teh lah, teu percaya lebah. Buka kolor hiji dipakai terus nyambut dipakai. Iya Bu ya. Ya. Jadi di sini kejahatan itu atau berbuat kejahatan itu termasuk di dalamnya kikir, pelit. Tapi jangan juga ciga bager, ngabagi-bagi itu ya, tapi benar rampok. Manehna nyakuan heula, dijadikan sembako, dijadikan BLT. Siga nu heueuh we bager ya Bu, padahal manehna geus nyakuan
Heula. MBG makanan bergizi gratis. Manehna maraling ti heula. Tina bata, tina semen, tina panci, tina ompreng. Ya Allah ya Rabbi. Ya, tina kacang panjang jadi kacang ponok. Ini iya, tina semangka anu jadi transparan gitu ya. Bakat ku ipis semangka tapi kakak tinggali itu gitu ya. Masya Allah. Itulah yang terjadi di dunia akibat ketakutan menjadi miskin. Ya, ada profesor yang geus lieur we Bu eta mah Bu ya. Ya. Jadi nu dirampokna negara alhamdulillah masih aya nu calager ya, masih aya nu eling. Tapi pas kurang ningali oh si eta hebat we bisa nangkap ternyata manehna oge maling leuwih gede. Jadi nu ayeuna ditangkap teh teh nu ayeuna duitna loba jeung emasna loba teh teh nu keur nangkepan MBG Bu ya. Asli itu Bu, di mana Bu? Di urang. Ya imahna oge Bu, jeung imah teh elak jauh Bu. Jauh dari itu ke Bogor, ke Sentul jauh Bu ya. Lalu ke ayat 269 Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah ya, memberikan hikmah kepadamu ya. Yang berupa kepahaman yang dalam tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmunya, memberikan hikmah dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. As-Sunnah itu contoh Rasul alias hadis ya. Kepada siapa yang Allah kehendaki. Bapak Ibu dikehendaki mendapatkan enggak? Kaetan masalah nanti orang mengarasan